Apakah si karyawan ini terlibat atau tidak? Saya minta tolong untuk turun mencari data anak ini ya. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini dikirimi ya sama sahabat Rumah Pancasila dari Tribun Jateng. Kebetulan kejadiannya di Kota Semarang ini. Jadi ada seorang pegawai toko sepatu ya. Dia dipercaya untuk menjaga tokonya sekaligus memegang kunci daripada toko sepatu ini. Dan kemudian suatu hari toko sepatu ini dicuri. Ketika sudah tutup, dia pulang ke rumah, toko sepatunya mengalami pencurian ya. Jadi hampir semua sepatunya hilang. Kemudian oleh pemilik toko sudah dilaporkan ke polisi ceritanya. Tetapi kemudian si pegawai toko atau penjaga toko ini dipanggil. Menurut cerita di sini, dia diminta menandatangani sebuah berkas kosong di atas materai, yang mana kemudian dia diwajibkan untuk mengganti kerugian toko tersebut sebesar kira-kira 62 juta rupiah. Ini kita ambil dari Tribun Jateng. Kita lihat dulu komentar dari beberapa netizen ini. Yang pertama dari Nanda Ajeng 12. Resik tanpa sisa. Kemudian ada Ikwana. Dilaporkan dulu ke polisi, bukannya malah karyawan ganti rugi. Karena kesalahan nggak sepenuhnya pada karyawan. Kemudian ada Firman Yanuardi, piye toh terus sakne rek. Jadi kasihan sama si pegawai toko atau penjaga toko ini. Yang pertama, Rumah Pancasila ingin menyampaikan kepada para pemilik toko ya, tolong agar barang-barangnya itu diasuransikan. Jadi kalau terjadi kebakaran, banjir, bencana alam ataupun pencurian, nantinya itu tidak perlu dibebankan kepada orang lain, para karyawan dan lain sebagainya, tapi nanti biar diklaim dan diganti oleh asuransi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi kita semua ya tolong perjanjian kerja itu harus jelas mengenai hak dan kewajiban, sehingga jangan sampai orang yang mencari nafkah hidupnya ini justru dibebani dengan harus mengganti kerugian yang bukan akibat kelalaiannya dia, bukan akibat kesalahannya dia sehingga toko ini mengalami pencurian. Maka sebaiknya ditempuh dulu jalur polisinya biar selesai clear dulu apakah si karyawan ini terlibat atau tidak dalam pencurian ini. Kalau ternyata tidak terlibat, pintunya sudah dikunci sesuai dengan standar dan terjadi pencurian, maka secara hukum dia tidak dapat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat ini ada di wilayah Semarang, maka hari ini nanti saya sama tim Rumah Pancasila mungkin akan saya minta tolong untuk turun mencari data anak ini ya, di daerah mana, siapa namanya, sehingga nanti mungkin dapat didampingi Rumah Pancasila untuk mendamaikan kedua belah pihak, jangan saling merugikan, kasihan ini. Kalau dia hanya kerja untuk cari makan, minum, kebutuhan sehari-harinya dia, tetapi justru harus mengganti rugi 62 juta rupiah. Carilah jalan keluar yang terbaik dengan aturan hukum yang ada, yang manusiawi, sehingga membuat kita baik di rumah Indonesia. Intinya adalah tolong bagi para pengusaha, barang-barangnya itu diasuransikan. Kemudian kedua, bagi pengusaha dan juga seseorang yang bekerja ya tolong dibuatkan perjanjian mengenai hak dan kewajiban sehingga tidak ada masalah yang merugikan masing-masing pihak ketika terjadi sebuah masalah hukum seperti yang ada di sini. Itu dari Rumah Pancasila, semoga nanti kami dapat membantu. Tolong sahabat Rumah Pancasila dikasih tahu ya alamatnya anak ini atau nomor teleponnya, di samping kami juga cari sehingga nantinya kami dapat bersama-sama membantu ya untuk penyelesaian perkara ini secara baik. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum untuk kita semua di rumah Indonesia. Doa
bisikan